Haleluya, kami kagum akan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi setiap kami. Kami ada di tempat ini karena kami dikasihi oleh Tuhan. Dan setiap kami mau Tuhan, setiap pujian, penyembahan kami, doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk saat kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan, walaupun singkat, kami mau Tuhan semuanya itu juga memuliakan Tuhan. Terima kasih, berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu dan Roh Kudus pimpin kami membuka hati dan memahami firman Tuhan, juga mendapat kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan singkat yang berjudul Keluar dari Kekecewaan, diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Boleh kita buka Alkitab kita bersama-sama karena kita akan membacanya sebentar. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Sambil mencari, saya ceritakan sebuah kisah. Ada seorang anak, dia usianya kira-kira 6 SD atau 1 SMP. Anak kecil ini dia punya orang tua yang beragama Kristen, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada suatu hari, di saat sore hari yang turun hujan, anak ini memandang ke luar dari kamar tempat tidurnya. Orang tuanya ternyata sering bertengkar pada waktu anak ini kecil. Dan karenanya dia tidak bahagia. Anak ini ingin keluarga yang lebih bahagia, lebih damai. Hubungan dengan orang tuanya rusak. Dan waktu hujan itu, hujan turun, anak ini berkata di dalam hatinya, wah, kalau saja seandainya saya punya orang tua yang bahagia, keluarga yang bahagia, enggak Kristen pun enggak apa-apa. Pernah Bapak Ibu Saudara berpikir seperti itu? Tuhan, saya mau lahir di keluarga yang lain daripada orang Kristen tapi enggak bahagia. Atau Tuhan, aku mau punya suami atau istri yang lain yang bisa membahagiakan aku. Enggak Kristen pun enggak apa-apa. Pernah berpikir seperti itu? Nah, anak ini berpikir seperti itu, tapi kemudian waktu berlalu. Anak ini terus melakukan kegiatannya sehari-hari, juga kegiatan rohaninya. Dia berdoa, dia baca firman, sampai akhirnya dia dibaptis, dia bertumbuh dewasa, dan sampai dia paham bahwa sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus ada kebahagiaan yang sejati. Amin. Dia berkata di dalam hatinya, untung aku waktu itu tidak punya orang tua yang tidak percaya Tuhan atau ateis atau agama lain. Untung aku dilahirkan di keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga Kristen. Dan anak itu, Bapak Ibu Saudara, ada di hadapan Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya sangat bersyukur kalau Tuhan memimpin terus, walaupun ada kekecewaan-kekecewaan di dalam hidup kita, betul ya? Tetapi Tuhan senantiasa membawa kita kepada pemulihan dan pemulihan. Kita baca sama-sama Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Sama-sama ya. Di Mara dan di Elim, 1, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Musa menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air,
lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara semua, di dalam kehidupan kita ada banyak kekecewaan yang bisa mungkin terjadi. Saya punya data beberapa catatan ya tentang orang-orang dari berbagai usia itu bisa kecewa. Contohnya anak-anak usia 5-12 tahun. Kecewa mereka seperti apa? Nggak dapat hadiah, diabaikan orang tua, bertengkar dengan teman, gagal ujian sekolah, gagal pergi rekreasi. Mungkin ada yang di usia itu merasa, oh itu mungkin saya ya, baik di tempat ini maupun yang online. Remaja nih sekarang, 13-19 tahun. Kekecewaan mereka karena enggak dipahami orang tua, gagal masuk sekolah impian, putus cinta atau patah hati, dibully atau enggak diterima teman, atau gagal di dalam mengejar passion atau hobinya. Pernah mengalami mungkin ya, waktu remaja. Lalu kemudian dewasa muda, 20-30 tahun. Pertama, kekecewaannya sulit dapat kerja, hubungan yang gagal, masalah keuangan, standar hidup enggak tercapai, atau kehilangan sahabat. Karena mulai kuliah kan, mulai pisah-pisah sekolahnya. Kemudian dewasa usia 31-50 tahun. Kekecewaan mereka adalah stres kerja dan keluarga, kemudian konflik pernikahan, anak-anak menjauh karena mulai dewasa, lalu bisnis atau finansialnya gagal, atau di usia tersebut kehilangan orang tua, kemudian kesehatan yang mulai menurun. Kemudian di usia 51 tahun ke atas, atau disebut juga usia emas, lansia, merasa tidak dibutuhkan, kecewa karena kesepian dari keluarga, kesehatannya mulai memburuk, pencapaian hidupnya kurang, atau kehilangan pasangan. Kekecewaan rohani juga bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Bisa senggol kiri kanan, apakah kita mungkin pernah kecewa yang tadi atau yang sekarang, yang rohani. Gagal mungkin melawan dosa, berulang-ulang mau bertobat, kemudian dosa lagi, bertobat, dosa lagi, dan lain-lain. Akhirnya kecewa pada diri sendiri. Lalu kecewa karena menderita. Saya sudah setia Tuhan, tapi kok masih menderita. Atau doa yang enggak terjawab. Atau sebagai jemaat merasa gereja kurang peduli. Atau sebagai pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang merasa kok jemaat hidupnya enggak berubah. Lalu ada mungkin pelayan-pelayan yang merasa pelayanan jadi beban, gak ada lagi sukacitanya, kecewa dan lain-lain. Nah setiap tahap kehidupan itu punya tantangan kekecewaannya sendiri, Bapak Saudara semua, Bapak Ibu Saudara. Dan kita punya Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan kekecewaan menjadi sukacita dalam perjalanan hidup keimanan kita, amin. Dan saat ini kita akan melihat beberapa tips bagaimana kekecewaan itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi sukacita. Dari perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, kita bisa mendapatkan hal-hal rohani. Karena seringkali kehidupan kita sering digambarkan dengan orang Israel pergi dari Mesir, tempat dosa, perbudakan dianggap dosa, kemudian keluar, dibebaskan, karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibebaskan, tapi harus melalui penderitaan. Ada padang gurun, menuju ke tanah perjanjian, kehidupan yang sejati dan kekal di dalam Tuhan. Nah perjalanannya itu seperti ini ya, kalau digambarkan di dalam peta. Jadi dari Mesir kemudian ke padang gurun, sesudah lewat dari Laut Teberau, menyeberangi laut dengan mujizat Tuhan. Sesudah mujizat Tuhan ada padang gurun. Dan di padang gurun itu ada tempat yang namanya Mara dan juga Elim. Dan Bapak Ibu, sahabat semua, saudara semua. Yang pertama,
Waktu kita menghadapi godaan kekecewaan, kita perlu hadapi dengan berseru kepada Tuhan. Ayatnya di dalam Keluaran pasal 15 ayat 24 sampai 25. Kadang-kadang kita kecewa, kecewanya itu bukan sekedar waktu kita beli sesuatu barang, online shop, beli baju, bagus, ternyata waktu dicoba kekecilan, nggak bisa diretur. Kadang-kadang kecewa yang kecil, tapi ini mungkin sahabat semua, Bapak Ibu, punya kekecewaan yang lebih besar. Lalu responnya, apapun bentuk kekecewaannya, besar ataupun kecil, hanya dua Bapak Ibu Saudara. Respon kita bersungut-sungut atau kita berseru-seru kepada Tuhan. Waktu kita baca kisah perjalanan bangsa Israel, seringkali kita melihat waktu kita baca nih, di dalam bacaan Alkitab setahun, kok orang Israel jahat banget ya? Kok orang Israel nggak berubah-berubah ya, tegar tengkuk? Kok orang Israel nggak dengerin suara Tuhan ya, nggak bertobat? Kok orang Israel nggak tahu diri ya, nggak tahu terima kasih? Tapi tiba-tiba kita sadar waktu baca, aku juga seperti itu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu diri. Kadang-kadang aku nggak tahu terima kasih. Sudah dapat mujizat Tuhan, lupa bersyukur. Ngalami pertolongan Tuhan, sekarang bersungut-sungut. Persis banget orang Israel. Dan kita malam hari ini diingatkan bahwa ada dua responnya. Mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Bersungut-sungut atau berseru kepada Tuhan? Berseru itu berdoa. Kita berdoa pada Tuhan. Dan satu hal yang menarik tentang doa, doa itu dialog orang dengan Allah. Kita berbicara kepada Allah. Dan hal itu nggak perlu banyak repot-repot, nggak perlu sekolah. Cukup kita berbicara kepada Allah. Jadi tentang doa, tentang berseru, hanya perlu kita taat. Just do it. Berdoa, berseru kepada Allah. Kita perlu untuk pemulihan. Dan untuk pemulihan perlu kuasa. Untuk kecewa kita nggak perlu diajari. Tapi untuk berdoa kita perlu berusaha. Yang pertama kita berseru pada Tuhan. Yang kedua kita lihat kedaulatan Tuhan di tengah kekecewaan. Di dalam ayat yang ke-25b di sana dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tuhan memberikan, Tuhan mencoba. Segala sesuatu dalam hidup kita bergantung pada Tuhan. Amin. Sehebat-hebatnya kemampuan kita untuk mengubah atau membuat sesuatu, kalau Tuhan tidak mau, tidak akan terjadi. Sesulit apapun sesuatu yang kita lakukan, tapi kalau Tuhan mau itu terjadi, itu akan terjadi. Amin. Jadi apa yang sedang Bapak Ibu Saudara gumulkan? Bilang seperti kata-kata pujian yang biasa kita naikkan. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah. Jangan cuma di pujian. Tekadkan di dalam hati kita malam hari ini. Apa yang sedang menjadi pergumulan, kekecewaan Bapak Ibu Saudara, bilang sama Tuhan, aku mau Tuhan mengalamimu malam ini. Aku mau lihat kedaulatan Tuhan. Dan doa itu jalan untuk mengalami kedaulatan Tuhan. Bukan untuk merubah kehendak Tuhan. Tidak. Tetapi mengubah kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa itu sarana anugerah dari Tuhan. Tuhan menaruh di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan, hati yang sesuai kehendak Tuhan. Dan dengan hati itu kita berdoa, doa itu sesuai kehendak Tuhan dan doa itulah doa yang dijawab. Yang ketiga, mengalami pemulihan dan berkat di dalam Tuhan. Ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sesudah pencobaan,
ada pemulihan. Orang bijak bilang, sesudah hujan ada pelangi. Sesudah pelangi ada hujan, ada pelangi lagi, ada hujan lagi. Kalau kita lihat, pemulihan ini, itu pemulihan yang sementara. Karena kita mengalami seperti perjalanan orang Israel, ada padang gurunnya berapa? Ada padang gurun, Syur, Etam, Sin, Paran, Zin, seterusnya. Dan di tengah-tengahnya selalu ada pemulihan. Perjalanan hidup kita nggak akan pernah mengalami sesuatu yang datar. Selalu ada naik dan turun. Dan kalau kita belajar untuk menyerahkannya pada Tuhan, kita tidak akan mengalami jatuh di dalam kekecewaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kata-kata marah itu pahit. Elim adalah pohon besar. Dan hidup kita ditebus oleh Tuhan. Air yang pahit itu menjadi manis waktu dilemparkan kayu. Kehidupan kita yang pahit menjadi manis saat ada kayu salib di dalam hati kita. Mari kita bersama-sama tutup Alkitab kita. Jangan pernah kecewa. Karena Yesus berkata, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus memberi lebih dari berkat jasmani. Yesus memberi lebih dari hal-hal duniawi, kebahagiaan duniawi. Tetapi Yesus memberi sesuatu yang pasti paling kita butuhkan. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia Allah yang mengasihi kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan rendah hati kita akan berkata kepada Bapa, apapun musim hidupku Bapa, aku akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah Bapakku, Engkau ada bersamaku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Daripada berjalan di padang rumput tanpa Tuhan, lebih baik berjalan di padang gurun bersama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami padang gurun itu, saat ini kita akan bersama-sama berdoa supaya ada mata air yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita berdoa karena padang gurun adalah urusan hidup dan mati. Tanpa air di padang gurun berarti kematian. Sadarilah kalau kita ada di padang gurun saat ini, satu-satunya yang kita perlukan, yang paling kita perlukan adalah Tuhan Yesus. Berserulah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong. Tolong kami Tuhan Yesus. Engkaulah air kehidupan. Engkaulah air kehidupan yang kami perlukan. Satu-satunya yang kami perlukan. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Pejamkan mata kita. Kita bersama-sama berdoa.